Inilah dashboard AdSense. Ceritanya lagi menganalisa biar kayak master-master di luar sana menganalisa AdSense. Ini menarik sih buat aku karena AdSense ini baru di approve bulan lalu dan dia sedang mencoba tumbuh dikit demi sedikit menuju pin. Dipasang di blok bule terlihat dari pengunjung terbanyak US. Kita bisa lihat ini pengunjung terakhir selama sebulan ini segini, CTR nya segini 3,62 karena kliknya 34 selama sebulan terakhir ya. CPC nya 3000, biaya per klik 3000, lumayan lah untuk ukuran blok bule. Kalau Indonesia mungkin bisa di bawah 1000, antara 100 sampai 600 tergantung jenis kontennya ya, konten blognya. Ini kalau diprediksi beberapa hari ke depan bakal dapat pengiriman pin dari Google AdSense, harapannya sih gitu ya. Dan itu kecil dibandingkan para master di luar sana, suhu yang sekali approve AdSense mungkin di hari itu juga udah siap dikirimin pin. Tapi harusnya bisa kita kejar. Pola-pola seperti itu harusnya sudah bisa kita kejar kalau kita mau kerja keras saja. Tapi kali ini aku nggak mau bahas soal AdSense ya. Cuman kedepannya channel ini akan membahas soal AdSense karena channel ini akan fokus membahas soal SEO. Jadi nanti kedepannya juga akan membahas soal bagaimana dashboard AdSense ini bekerja, bagaimana cara membaca datanya. Kita akan membaca jenis-jenis iklan yang bakal kita tautkan di blog kita. Terus kita juga bisa mengontrol penayangan iklan, bagaimana cara menempatkan tata letak iklan dari AdSense di blog yang sudah kita buat sehingga itu bisa mempengaruhi CPC AdSense kita. Hari ini yang mau aku bahas adalah Blogger atau Blogspot, sebuah platform yang luar biasa untuk blog pemula. Aku membahas soal SEO di sini level basic ya, pembelajaran dasar, dan kita benar-benar memanfaatkan Blogspot sebagai platform untuk pembelajaran SEO. Menarik karena Blogspot itu juga memiliki beberapa fitur yang luar biasa untuk orang yang memang mau fokus membuat blog berbasis SEO. Selain itu juga aku memposisikan diri sebagai seorang ingin menjadi seorang blogger tetapi punya keterbatasan dana. Aku nggak bisa beli web hosting yang harganya bervariasi atau bisa dibilang mahal buat aku. Maka satu-satunya cara adalah aku akan memilih Blogspot karena cocok banget untuk project kecil seperti blog untuk awal-awal. Lagian meskipun project kecil juga kekuatannya luar biasa loh. Blogspot itu bisa, karena Blogspot itu memberikan free hosting, layanan free hosting untuk kita. Jadi kalau kita kebanjiran pembaca dalam satu hari, misal 10.000 kayak belasan ribu, itu nggak bikin blog kita down, nggak bikin blog kita error, sudah terjaga oleh Blogspot. Langsung kita bikin aja lah, nanti aku jelasin bagaimana cara men-setup Blogspot berbasis SEO. Kita langsung jelasin aja. Oh iya, karena kita ngobrolnya soal SEO ya, maka yang perlu kita siapkan adalah jenis kontennya. Jadi sebelum kamu membuat blog, kamu pastinya kan harus memikirkan konten apa yang bakal kamu buat. Di sini aku juga belum mikirin kontennya lagi.
Dan oke, katakan kamu udah dapat konten yang mau akan kamu buat. Nah, maka yang harus kamu lakukan adalah pergi ke keyword planner untuk melakukan riset kata kunci atau riset keyword. Terus saja keyword planner. Kita mana keyword planner ya? Ini. Nah, ini tampilan keyword planner. Lalu kita klik go to keyword planner. Tampilannya begini, dan karena ini produknya Google ya, keyword planner, hampir semua orang juga menggunakan keyword planner untuk meriset kata kunci. Meskipun banyak banget tools-tools riset kata kunci di luar sana, tetapi keyword planner sampai sekarang masih powerful, bisa kita manfaatkan dan gratis ya. Oke, kita klik kirim, lalu buka keyword planner. Oke, di sini ada dua, kita fokus yang paling kiri aja ini, temukan kata kunci baru. Terus kita coba, kita misalkan mau bikin apa ya, aduh belum nyiapin kontennya ya. Kita mau bikin, misalkan aku lagi ngopi kopi arabica ya kan, like kopi arabica ini di setting Indonesia, bahasa juga Indonesia ya kan. Kalau kalian memang tujuannya mau bikin bule, ya udah kalian bisa klik lokasi penargetan bule, bahasa juga English bisa tuh kan, bahasa banyak tuh, mau pakai Thailand ke Turki kalau mau kayak ini. Karena aku mau nyontoinnya untuk versi Indonesia, aku bikinnya pilihannya Indonesia semua. Oke, di sini kita lihat kan, nah banyak banget menu di sini nih, tapi kita fokus ke dua hal ini aja ya. Kalau kita membahas soal Google Keyword Planner itu cukup kompleks, mungkin di lain episode, tapi karena ini mau memberi gambaran apa itu Keyword Planner untuk kebutuhan riset kata kunci, maka kita fokusnya kedua ini aja. Ini ada kata kunci sama penelusuran bulanan rata-rata. Nih, kata kunci ini begini, kita tadi fokus ke kata kunci kopi arabica untuk konten blog yang akan kita buat ya. Ini adalah keyword turunan ya kan, yang sampai ke bawah ini adalah jenis keyword turunan dari keyword utama kopi arabica. Sementara ini penelusuran bulan rata-rata adalah volume pencarian orang yang mengetik kopi arabica atau arabica aja, atau robusta dan arabica aja, suara ayam, kopi arabica ya. Orang yang mengetik kopi arabica di Google ini sebanyak 1000 sampai 10.000. Ini estimasi ya, kita bisa mengambil tengah-tengah, dari 1000 sampai 10.000 berarti 5.000. Jadi blog-blog yang berada di urutan atas ini itu kurang lebih akan mendapatkan pengunjung sebanyak 5.000 setiap bulannya. Kita bagi aja per hari berapa, kayak gitu. Nah, itu enaknya kita menulis berbahasa SEO. Kita membuat tulisannya berdasarkan keyword yang akan kita bidik dan juga berdasarkan volume pencari yang akan kita dapatkan, sehingga kedepannya kita jadi tahu kita punya target pembaca berapa gitu. Dan ini masih record. Dan di SEO itu banyak banget ya istilah yang perlu dipelajari, hal-hal teknis, istilah teknisnya gitu ya. Tadi baru kita bahas keyword lah, terus apalagi ya, pokoknya banyak. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali terjun atau mau belajar di dunia SEO,
hal-hal teknis itu kalau memang memberatkan ya udah lupakan aja, ambil yang bisa dipetik aja, ambil yang bisa dipelajari aja biar nggak bingung, karena seiring berjalannya waktu kita bakal improve kok, kita bakal familiar dengan istilah-istilah tersebut. Nah pokoknya udah dapet ya keyword ini. Nah setelah keyword udah dapet, berhubung aku mau bikin konten soal kopi Arabica, ya udah langsung aja kita buat blog. Kita klik aja blogger.com atau Google aja blogger double G. Nah ini tampilannya kan, kecil, bikin tampilannya dan langsung aja kita buat create your blog. Nah kita harus punya Gmail, jadi harus dipersiapkan dulu akun Gmailnya karena ini produknya Google, ya kan, kita harus punya Gmail. Pilih nama untuk blog Anda, namanya akan ditampilkan di atas, bagian atas. Nanti hasilnya kayak apa bisa kita cek ya, kopi Arabica, atau kalian terserah mau namain apa, agak panjang di sini di close aja deh. Ini kan apa, kopi Robusta Arabica, kayak terserah kopi Arabica apa, terus aja. Kalau aku kopi Arabica, terus kalau udah begini next. Nah kalau ini URL yang akan kita buat di blogspot kita ya, misalkan kopi Arabica tanpa spasi ya, coba kita lihat. Nah kalau tandanya begini artinya alamat blog tersebut sudah dipakai. Kita bisa pakai cara lain, misalnya ya kopi Arabica, kopi strip Arabica mungkin udah dipakai juga. Kita cari yang lain berdasarkan kata kunci karena kita ngobrolin SEO, dan ini diupayakan menggunakan cara begini ya untuk yang memang mau ngeblok. Biji kopi Arabica, mungkin gini aja deh, biji kopi Arabica. Coba kita cek, udah kayak gini, coba ini mungkin. Nah kalau nggak ada peringatan kayak tadi artinya bisa dipakai biji strip kopi strip Arabica berbasis kata kunci. Oke, berikutnya nama tampilan kepada pembaca, penulisnya gitu. Udah kopi Arabica aja, selesai. Nah beginilah tampilan dashboard blogspot. Untuk melihat alamat blognya di sini, lihat blog. Nah begini, biji strip kopi strip arabica.blogspot.com. Nah gitu. Lalu yang perlu kita lakukan adalah setelan. Ini tujuanku untuk membuat blog spot berbasis SEO. Kita perlu men-setup setelan yang ada di blogspot ini. Dimulai dari judul. Tadi kopi Arabica berbasis keyword. Deskripsi. Nah deskripsi kita buat aja. Deskripsi sebuah blog kita buat aja berdasarkan kata kunci yang ada di sini. Pakai kalimat yang human friendly ya, yang menjelaskan blog kamu itu tujuannya untuk apa sih, kayak gitu. Apa sih misi dari blog ini, kayak gitu. Kita buat aja begini, misal ini adalah sebuah blog mengenai kopi Arabica atau biji. Tuh kan, kalau kita perhatikan satu kalimat ini mengandung keyword biji kopi Arabica, lalu kita bisa menyematkan keyword-keyword yang lain. Misal harga aja deh, hingga harga kopi Arabica, begitu. Dalam satu kalimat mengandung dua jenis keyword yang berbeda, ya kan, biji kopi Arabica sekaligus harga kopi Arabica.
gitu. Sebetulnya sih tiga keyboard yang berbeda, karena biji kopi arabica itu sudah menjadi dua keyword yang disamakan, karena biji kopi arabica menjadi satu keyword, sementara kopi arabica menjadi satu keyword gitu. Nah, untuk deskripsi maksimal kita bisa membuat sampai 500 karakter, jadi dimaksimalin aja, mengandung keyword. Sepintar-pintarnya kamu aja dalam membuat kalimat. Karena ini contoh, ya udah aku fix pakai ini. Kalau udah fix, simpan. Fix simpan, udah gitu. Konten khusus dewasa tidak, konfirmasi usia enggak, ID properti Google Analytics oke, nanti kita buat, tapi nanti deh. Dapat diakses mesin telusur, oh ya jelas, maksudnya adalah ini bisa diakses di sini, halaman pencarian mesin telusur. Terus domain custom, nah nanti kedepannya kita perlu atau enggak sih juga terserah sih, perlu mengcustom domain adalah artinya kita akan membuat custom domain, mungkin bisa dengan blogspotnya dihilangin, jadi kedepannya akan menjadi bijikopiarabica.com atau alamat URL yang lain, misalkan kopibijiarabica.com kayak gitu. Nah, keunggulannya apa ya? Keunggulannya bagi SEO blog seperti itu adalah jenis blog TLD, top level domain. Maka artinya nah, tadi soal blog TLD atau top level domain, sorry tadi ke pause karena ada teman. Blog TLD yang custom begini, bijikopiarabica.com kayak gitu misal, itu memiliki dalam mesin pencari, di mata mesin pencari itu memiliki ranking yang lebih bagus ketimbang biji kopi arabica yang tadi pakai blogspot kayak gini, ada blogspot atau ada wordpress.com begitu yang pakai embel-embel begitu. Sementara kalau yang langsung .com atau .id atau .co.id atau .org ya, itu namanya ekstensi domain. Itu kekuatannya dari segi ranking pencarian itu lebih bagus ketimbang yang blogspot kayak gitu atau wordpress kayak gitu. Tapi bukan berarti blogspot yang masih blogspot.com begini yang belum custom domain itu nggak memiliki kekuatan sama sekali, belum tentu. Karena ini aja masih pakai blogspot, beneran punya aku masih pakai blogspot ya. Banyak banget blog-blog yang masih menggunakan blogspot dan mereka memiliki visitor yang bagus di mata Google. Nih misalkan contoh aja nih, ini contoh untuk konten, kebanyakan konten English ya bagus, konten bahasa Inggris, misalkan K-drama, kita cari aja gini, K-drama fighting ya. Bukan ini platformnya doang, K-drama K-pop nih, masih kan panatif blogspot.com. Kita untuk mengecek visitor atau pembaca dari sebuah blog bisa ke similar web ya kan, perhatikan baik-baik, kita cek ya kan. Tadi kita blognya ini ya, kita copy, kita paste di sini, kita enter. Tuh visitornya sebanyak 656
per bulan ya. Untuk Januari aja nih ya, tuh dari November 400 naik jadi 494, terus sekarang 600. Nggak tahu Februari, nanti Februari akan muncul di bulan Maret. Nih sebuah studi kasus blog yang masih blogspot, dan dia pakai AdSense nih, pakai AdSense nih, Ads by Google ya kan. Dia ngobrolin soal K-pop. Ya, dan ini jenis blog bule. Bayangin dia masih pakai AdSense, pakai Blogspot. Ya kan? Ini membuktikan bahwa Blogspot sampai sekarang itu masih powerful untuk kegiatan ngeblog. Gak harus kita pakai TLD. Tapi lagi-lagi tergantung kapasitas kita. Kalau merasa kita punya duit untuk membuat custom domain yang nilai harga, kalau misalkan ekstensi domain.com itu harganya sekitar 120.000, ya udah, kalau kita mampu beli aja nggak apa-apa. Tapi bukan berarti yang masih ada blogspot.com ini tidak memiliki kekuatan. Ini buktinya 656 itu bagus loh untuk CPC ya. Mungkin nggak tahu sih CPC untuk K-pop itu berapa. CPC itu yang ini ya, nilai per kliknya itu berapa. Cuman intinya nilai CPC itu besar kok kalau blognya bule gitu. Dan apakah ini berlaku untuk blog Indo? Ya berlaku, kenapa enggak, berlaku. Yang begitu itu sepinter-pinternya kita dalam membuat konten atau mencari konten, karena riset keyword itu lumayan panjang perjalanannya. Jadi kita harus telaten banget buat mempelajari keyword mana yang bakal kita bidik sehingga bisa bernasib seperti ini gitu ya kan. Visitor segini tuh menyenangkan sih. Dan lain kita bisa cek begini untuk ngecek kayak tadi nih, site terus trik 2 blogspot.com kayak gitu. Nanti kita disediakan blog yang platform dari blogspot ya, begitu ya. Aku mau pengen banget bikin konten yang gak membual. Nah gini, oke, tadi ya kembali ke setelan custom domain. Untuk kali ini aku nggak mau mengubah custom domain, aku tetap mau pakai yang begini, mungkin di episode berikutnya aja. Terus setelah itu yang penting lagi apa ya, HTTPS ini dicentang dan ini udah default. HTTPS itu apa? Ini HTTPS gitu, SSL udah aktif. Nah enaknya Blogspot tuh begitu, kita sudah disediakan SSL secara gratis oleh Blogspot. Ketimbang kita kalau misalkan mau pakai web hosting yang berbayar, kita harus ngurusin SSL-nya, kita harus ngurusin HTTPS-nya. Bisa gratis atau bisa bayar, cuman intinya ini tidak newbie friendly, dimana kita harus mempelajari gimana cara membuat ini, mengatur ininya. Tapi berhubung teman-teman di sini pengennya ya nggak repot-repot amat, ya udah Blogspot ini udah menyediakan HTTPS SSL secara gratis. Admin penulis blog udah biarkan begitu. Jumlah maksimal postingan 7 entry, maksimal postingan yang akan ditayangkan ini sebanyak 7. Kalau kita mau settle 5 ya bisa 5 atau 10 kayak gitu bisa ya. Berarti kita akan memunculkan postingan kita sebanyak 5 dan postingan berikutnya dalam bentuk di halaman kedua kayak gitu. Like box gambar biarin, lokasi komentar biarin, email ini biarin, ini nggak penting karena kita mau fokus ke SEO nya. Nah ini penting, tag meta ini penting. Tag meta ini sesuatu yang sangat dianjurkan untuk publisher SEO. Jadi kita harus mengaktifkan deskripsi penelusuran. Kita bisa mengaktifkannya berdasarkan deskripsi penelusuran, kita bisa mengisinya
berdasarkan yang sudah kita buat di deskripsi ini. Ini adalah sebuah kita copy. Terus mana tadi tag meta mana? Nah, ini. Cuma ngopi. Kopinya banget gila. Ini nah tag meta ini berdasarkan deskripsi yang tadi udah kita buat, diisi nggak apa-apa. Yang penting mengandung keyword gitu. Kalau udah fix kita simpan. Kita bisa memaksimalkan hingga 150 karakter ya berbasis keyword. Nah, simpan. Maksudnya apa? Ini agar blog kita dibaca oleh mesin pencari sebagai blog kopi Arabica. Begitu tujuannya ini. Maka tag meta itu penting. Jadi kalau kita kita Google, kalau kita mengetik begini di Google, kalau sampai akhirnya sudah diindeks, ini karena belum diindeks, maka misalkan gini deh, bineka.com ya, BHINEKA.com kayak gini. Nah gini, ini iklan ini sebagai toko online terpercaya Indonesia Bineka. Nah ini tag metanya bineka.com ini. Nah ya, gitu. Maka ini bisa dibilang wajib. Ini nggak perlu, ini perlu crawler dan pengindeksan itu perlu banget. Apa itu crawler dan pengindeksan? Crawler adalah perayapan, pengindeksan adalah yang tadi, supaya blog kita itu diindeks. Ini karena blog baru, ini karena blog baru, jadi kita belum terindeks oleh mesin cari, maka kita harus mengaktifkan ini. Crawler adalah perayapan ya, jadi mesin pencari Google akan merayapi isi dari konten kita. Kalau relevan, nanti akan ditunjukkan ke orang-orang yang tepat, begitu. Aktifkan robot TXT. Nah, kita aktifkan, ada rumusnya. Aduh, bentar ya, dari tadi ini internet bermasalah. Kita pause dulu. Ya tadi sampai mana? Crawler dan pengindeksan ya. Ini adalah hal yang penting dari mesin pencari untuk blog kita. Jadi kita harus mengaktifkan ini. Nah, robot TXT custom. Nah, ini ada scriptnya sendiri nih, ada rumusnya sendiri. Berhubung aku belum nyiapin, jadi kita bisa googling aja lah. Robot itu aja, robot TXT custom, kayak gitu aja. Nah ini nih setting robot TXT, gambar robot header text. Oke. Nah ini nih, ini yang perlu kita masukkan di kolom tadi. Kita copy aja terus kita masukkan di sini. Yang perlu kita ubah adalah URL dari blog kita ke sini. Ini berarti ini slashnya satu aja. Ini perhatikan ya. Kalau udah benar, simpan, maka bisa disimpan. Karena kalau misalkan penulisannya salah, scriptnya salah, itu tidak bisa disimpan, nanti akan ada peringatan. Nah, robot TXT ini itu gunanya untuk mengelola traffic. Search engine akan mencoba untuk mengelola traffic dengan mesin crawler ini, perayapan. Dia itu semacam kayak apa ya, portal yang memungkinkan search engine Google, Bing dan lainnya, supaya bisa mengakses konten di dalam blog kita. Ketika kita membuat script begini,
Artinya kita mengizinkan robot Google mengakses blog yang ada yang udah kita buat. Maka ini adalah suatu kewajiban juga. Terus tag header robot custom kita juga perlu mengaktifkan. Nah, ini ada 3 nih, 1 2 3. Tampilannya sama ini. Ada all, no index, no follow, non, ya nggak perlu kita pelajari semuanya. Lagi-lagi seperti aku kasih tahu sebelumnya, nanti itu bisa sambil jalan untuk istilah-istilah begini. Tuh, ini yang aku maksud dari di SEO itu banyak banget istilah yang perlu kita pelajari. Cuman supaya meminimalisir kebingungan karena kita mau belajar ya kan dari awal, maka lupakan istilah-istilah yang memberatkan ini. Ini aku pengen ngasih gambaran aja bahwa untuk men-setup SEO itu ada istilah begini, all, no index, kayak gitu ya. Yang biasa aku lakukan ketika men-setting tag robot custom untuk halaman beranda di Blogspot adalah aku mencentang ini all sama no ODP gitu. Ini no ODP wajib banget buat aku, meskipun publisher lainnya juga banyak versi, mungkin dia tidak mengaktifkan ini atau hanya mengaktifkan ini atau ini kayak gitu ya, itu sih bebas juga. Cuman secara umum SEO itu banyak yang mengaktifkan all dan no ODP untuk tag robot custom halaman beranda. Gak bakal bikin kamu gimana-gimana ke blogspotnya, tenang aja. Ini kalau udah kita simpan. Tag arsip juga, kalau tag arsip aku mengaktifkannya biasanya ini nih, no index sama no ODP. Simpan. Tag postingan ini all sama no ODP, simpan. Begitu. Search console itu nanti TXT custom monetize. Ini berhubungan dengan iklan yang akan kita tayangkan di blog kita, tapi berhubung ini blog baru aku nggak perlu dulu, jadi nanti aja. Lagian memang ada syarat ketentuan tersendiri sebelum kita bisa berhasil mengaktifkan sebuah iklan di blog kita, yaitu blog kita harus bertraffic dulu. Impor cadangan ini juga nggak perlu. Ini kalau kita mau mengimpor dari platform lain ya, misalnya WordPress kita gitu, jadi nggak perlu. Izinkan feed nggak perlu juga, footer feed gitu, profil pengguna. Nah, ini perlu juga, search console itu perlu. Ini berhubung dengan crawler dan pengindeksan. Jadi kita klik aja langsung. Nah, akan ada 2 tampilan begini ya. Bagaimana caranya? Kita copy paste, kita copy URL kita, terus kita masukkan. Ini ada 2, ini yang tanpa HTTPS, ini pakai HTTPS. Aku pilih ini aja, bebas. Kalau udah klik continue. Nah, udah nih, go to property kayak gitu. Begini, selamat datang di Search Console. Ini adalah produk Google dan tugasnya adalah mencoba untuk memberitahu kesehatan dari URL yang kita buat, blog yang kita buat di mesin pencari. Jadi kalau ada postingan atau URL yang rusak atau bermasalah, mungkin berhubungan dengan robot TXT ini, dia akan memberitahu. Dan ini sosoknya. Biasanya yang aku lakukan adalah URL ini aku masukkan ke sini, klik enter, dia akan mengambil data. Kita ngikutin aja kemauan dia, kita tunggu. Cukup lama ya, dulu cepet banget,
karena Search Console memang agak lama untuk memproses data. Tuh, Search Console itu emang begini sekarang, lama, kadang bermasalah, tapi bisa kita coba lagi nanti, kayak gitu, nanti aja deh. Yang penting ketika kita masukkan URL blog kita ke sini, entah itu URL blog kita sendiri, beranda, atau artikel. Kalau artikel kan, kalau kita buat artikel nanti ada URL-nya juga, misalkan tentang kopi Arabica, URL-nya adalah begini, kopi Arabica, kayak gitu misal, meskipun nanti ada tanggal segala macam di sini ya, pokoknya intinya begini misal. Ya udah, kita enter lagi aja untuk memberitahu Google supaya URL ini bisa terindeks oleh mesin pencari. Itu tujuannya Google Search Console ya kan? Karena tadi terjadi kesalahan, mungkin memang by system aja nanti, tapi bisa kita lakukan nanti lagi, kita coba terus aja. Nah, setelah itu kita membuat sitemap atau peta situs di sini. Ini adalah hal yang bisa dibilang ya wajib juga untuk para publisher SEO. Jadi kita membuat peta situs sendiri dengan alamat begini formatnya, URL blog kita, lalu slash, lalu sitemap.xml, kirim gitu. Peta situs Google akan memprosesnya secara berskala gitu. Oke. Biasanya di sini ada tampilan, kok ini nggak ada. Nah, ya ini yang tadi kita buat. Error. Kenapa error? Karena kita tidak memiliki postingan yang ada di sini. Kalau kita udah punya postingan atau artikel yang udah kita buat, itu akan tertulis sukses gitu. Meskipun postingan kita baru satu ya, nanti akan sukses. Jadi kita bisa menggantinya dengan cara lain, dengan alamat lain. Coba kita cari misal apa tadi, atom ya, atom sitemap, atom.xml, kayak gitu aja. Nanti aku kasih deskripsinya aja deh di video ini. Koneksinya atom.xml for blogspot gitu aja. Search Console, sorry. Nah, ini mengatasi permasalahan indeks sitemap. Thank you ya Kang, ini blog ini udah ngasih tutorial pondok belajar mana .xml. Nah, ini perlu kita copy ya kan, ini terus masukkan ke sini. Biasanya aku ganti 500 nih, kayak gitu. Terus kita kirim kalau ada ini. Peta situs berhasil terkirim tuh kan, menjadi sukses gitu. Ya, penjelasannya apa? Seperti ini, apa itu sitemap secara detail, apa itu atom.xml secara detail, itu nanti bakal kita pelajari pelan-pelan. Kalau aku mempelajari semuanya, nanti takutnya teman-teman yang benar-benar baru banget untuk mempelajari SEO nanti terlalu berat gitu, nanti terkontaminasi gitu. Yang penting ikutin aja dulu deh. Kalau kayak gini artinya sukses. Itu yang biasa diterapkan oleh para publisher ketika membuat Google Search Console. Dan ini nggak sesat ya, nggak bikin blog kamu kenapa-napa. Ini kalau udah terdaftar Search Console ya kayak gini nih, meningkatkan keberadaan penelusuran. Begini. Ya, ini udah berarti
Udah, yang belum tadi apa ya, analitik perlu kita bikin langsung kayak sekarang. Ya udah deh, kita bikin aja langsung. Kita ketik aja Google Analytics. Ini lagi-lagi produknya Google, kita manfaatkan banyak produknya Google, kedepannya juga begitu, dan gratis yang jelas kan Google Analytics. Gitu ya, kita klik langsung, kita buat akunnya. Karena ini produknya Google, maka hal wajib yang kita punya adalah akun Gmail. Ini ke-record kan, record, takut ini bermasalah. Udah record, udah capek ngomong, nggak record, bahaya banget. Analitik itu juga punya kekuatan powerful ya. Di sini dia bertugas untuk memberi data pengunjung dari blog kita kayak gitu. Begini terus klik aja mulai mengukur. Nah, diisi aja kopi arabica misalnya. Centang berikutnya properti kopi arabica atau biji deh, biji kopi arabica. Zona waktu pelaporan ini formalitas aja sih, kita mah ikutin kemauannya dia aja. Nah, perhatikan baik-baik ya dalam membuat analitik, karena kita membutuhkan ID properti Google Analytics, maka kita perlu mengklik ini untuk mendapatkan ID. Perhatikan baik-baik, karena Google Analytics itu setiap saat tampilannya berubah, tata letak pengaturannya juga berubah, sehingga kalau misalkan salah itu benar-benar kebingungan. Karena Google Analytics itu juga punya banyak sekali menu sih, makanya ini perhatikan baik-baik. Klik tampilan opsi lanjutan. Nah ini buat properti universal, kita aktifkan. Nah, kita masukkan URL blog kita di sini. Ini udah HTTPS, kita hapus HTTPS-nya ini, kan? Nggak, next. Kalau udah gitu, ini juga diisi kopi arabica. Maksudnya apa ya? Makanan dan minuman ya, kecil. Ini bebas, kalian mau kliknya apa buat. Ini wajib banget nih, agree 2 kali, and I'm agree gitu. Nah, mana ID analitiknya? Kita harus tahu ID analitiknya. Mungkin kalau orang-orang yang belum tahu mungkin akan menganggap ini ID analitiknya, padahal bukan. Ini ID analitiknya, padahal bukan. ID analitik itu kenapa begini? ID analitiknya ada di mana? Nah, ini ID analitiknya. Iya. Baik, setelah properti. Nah, ini format dari ID analitik itu dimulai dari UA, UA. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Klik simpan. Kalau bukan UA, dia tidak bisa disimpan. Blogspot tahu kode format dari kode Google Analytics. Kalau udah begini ya udah, tinggal nunggu waktu aja. Dia akan terbaca di sini. Anda tidak memiliki akses akun properti untuk tertulis hubungan salah apa? Error aja nih sistem. Begini, nanti akan ditampilkan begini. Padahal nih ya, Blogspot sendiri sudah memiliki menu berupa statistik, di mana nanti kita bisa melihat pengunjung kita, berapa banyak pengunjung harian, bulanan. Di sini nanti ini bentuknya grafik. Lalu apa bedanya dengan analitik?
Analitik dibuat untuk membaca pengunjung secara keseluruhan. Artinya analitik nanti bisa membaca pengunjung secara real time, benar-benar real time. Karena kalau statistik di sini dari Blogspot terbatas begini, ya, terbatas. Kalau analitik itu kita bisa melihat dari ya kotanya, mobile device yang digunakan apa, negaranya mana, terus dia karakternya seperti apa. Pokoknya betul-betul detail banget. Ini tuh sangat berguna banget kalau kita mempelajari analitik, terutama untuk kamu yang memang suka dengan data. Kamu bisa mempelajari ini, dan Google sendiri juga memiliki course yang free oleh kamu yang memang tertarik dengan data dari website, karena kita bisa mempelajari perilaku para pembaca kita. Di sini lumayan banget. Kalau kita bahas analitik hari ini tuh bener-bener cukup panjang, mungkin lain kali lah. Jadi tidak akan sia-sia kalau kamu mencoba mengikuti course tentang analitik, karena banyak banget yang bisa kamu dapatkan dalam mempelajari Google Analytics. Ya begini tampilannya. Nanti kalau misalkan pengunjung kita banyak, itu ada 5 orang di tempat lain secara bersamaan mengunjungi blog kita, nanti akan terbaca di sini. Kayak gitu. Misal kita refresh ya, kita cek apakah sudah terbaca. Karena kita sudah memasukkan ID analitik tadi, tuh sudah terbaca. Pengguna aktif saat ini 1, yaitu kita. Gitu. Sudah terbaca. Atau kamu bisa explore yang lain gitu. Karena itu kompleks banget. Orang yang bisa ahli di analitik itu banyak dibutuhkan oleh berbagai macam perusahaan, baik di Indo sendiri maupun di luar. Asli. Kamu kalau misalnya mempelajari analitik dan bisa mengoperasikan seluruh menu yang ada di sini, bisa membaca data, lalu bisa membuat keputusan dari data yang sudah kamu dapatkan, itu akan dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Skill seperti itu sangat menguntungkan. Analitik, ya kan? Ini analitik udah kelar. Tadi di mana setelan? Analitik udah keluar, terus selanjutnya ya udah begitu saja. Blogspot cuman itu, ya kan? Lagi-lagi aku pengen menegaskan bahwa meskipun masih .blogspot.com, tapi bukan berarti dia tidak memiliki nilai sama sekali di mata Google. Tadi aku udah menunjukkan tentang K-pop ya kan, di similar web dengan pencarian begitu, dan itu untuk blog bule, blog Indo banyak. Sepintar-pintarnya kita aja dalam research keyword, ya kan. Untuk tema kamu bisa milih tema yang udah disediakan dari Blogspot, meskipun ya desain temanya begini, gak apa-apa. Bisa dibilang desain temanya ya biasa-biasa aja, jelek juga enggak, indah juga ya enggak juga. Ya biasa-biasa aja, tapi ya gimana, kita memanfaatkan gratis sih, meskipun banyak banget tema yang bisa kita dapatkan, tema yang lebih bagus dari tema default Blogspot yang bisa kita dapatkan di Google. Cuman ya itu sambil jalan aja, kamu kan nanti bakal mengeksplor banyak hal. Cuman aku pakai tema default ini, nah, ini tema defaultnya. Begitu aja sih tentang Blogspot. Nanti selanjutnya aku mau bahas soal menciptakan konten perdana atau artikel perdana berbasis SEO melalui ini dong. Kita manfaatkan, jadi benar-benar kita memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Kita nggak ngeluarin duit ya, nanti mungkin kita bakal ngeluarin duit untuk membeli custom domain ya. .my id itu mungkin sekitar berapa,
18.000 ya, di bawah 20.000 kalau nggak berubah ya, sekitar segitu. Mungkin nanti ini akan menjadi my.id kayak gitu, juga bisa gitu, nggak perlu harus .com. Yang penting itu bagi mesin pencari dia memiliki nilai bagus ketika blognya adalah TLD. Untuk ekstensinya bebas, mau ekstensi .com, mau ekstensi org, atau ekstensi my.id, itu bebas, yang penting TLD. Dan sekali lagi, meskipun masih menggunakan .blogspot.com, itu bukan berarti tidak memiliki nilai. Makanya ini challenge buat teman-teman nih yang benar-benar memiliki mindset untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Maka nggak usah memaksakan diri untuk aku harus punya TLD, padahal kita belum mampu untuk membeli itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak udah mau nonton. Nanti selanjutnya aku mau bikin artikel soal mungkin kopi Arabica.